Baik, ya, materi dasar untuk pelajaran lingkaran ini adalah materi yang ketiga ya, contoh ketiga. Kita akan belajar bagaimana melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, kapan ini digunakan? Ini biasanya digunakan ketika mau menentukan unsur-unsur lingkaran ya. Jadi ini dipakai di situ. Unsur lingkaran itu kan ada pusat, ada jari-jari. Ya, itu yang utama itu sebenarnya itu ya. Jadi rahasianya menyelesaikan soal lingkaran itu kalian tahu pusat, kalian tahu jari-jari. Ini bisa dicari menggunakan rumus. Kalau rumusnya kalian bisa cari ya di internet banyak ya. Kalau kalian punya bukunya juga bisa dilihat. Rumusnya ada, tetapi kalau kalian tidak hafal rumusnya ya, kalian bisa kuasai trik ini, trik aljabar dasar ini, melengkapkan bentuk kuadrat. Dengan menggunakan prinsip ini, kalian tidak perlu hafal rumus banyak-banyak, kalian bisa langsung dapatkan pusat dan jari-jari lingkarannya dengan lebih akurat, kalau tidak salah hitung ya. Nah, kita akan coba saja ya bagaimana yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya kita punya bentuk kuadrat aljabar seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 10Y tambah 34 sama dengan 0. Ya, langkah yang pertama ini sudah terurut ya, dari yang pangkatnya paling besar sampai konstanta. Kalau tadi yang kita pelajari di awal itu adalah jadi yang namanya bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini ya. Nah ini tapi bedanya tandanya negatif ya. Nanti kita lihat apakah tandanya seperti apa. Intinya gini, kalian harus kembalikan dia seperti yang contoh nomor 2. Ini namanya bentuk kuadrat seperti ini. Nanti kalian akan dapat pusat, dapat jari-jari. Tapi kalau pakai rumus tidak masalah. Kalian mau pakai rumus silahkan, kalian mau pakai cara ini juga silahkan. Nah ini tadi kita uraikan, sekarang yang sudah terurai kita kembalikan ke bentuk awal. Nah ini yang pangkatnya tertinggi ini ya kita pisah dulu ya, kita pisahkan dulu, kita ambil yang sukunya sejenis. X kuadrat itu variabelnya X ya, kita cari yang ada X-nya juga, yang ada X-nya ya ini negatif 6X. Saya kumpulkan dulu X dengan X. Nah ini supaya tidak membingungkan, saya beri tanda kurung ya, saya kurung saja, biasakan pakai tanda kurung ya. Tambah ya, sekarang X-nya sudah habis ya, sudah semua X-nya saya kumpulkan. Berarti sekarang giliran Y. Y-nya dikumpulkan. Y kuadrat, nah yang ada variabel Y ini lagi, 10Y ini. Nah ini saya ambil, taruh di dalam. Y kuadrat. Ya, sudah tidak ada Y-nya. Sama dengan, ini yang tidak ada variabel, 34-nya pindahkan saja ke sebelah sana, tidak masalah. Sama dengan negatif 34. Hati-hati ya, pindah sama dengan itu berubah tanda. Oke, ini langkah kedua ya, seperti ini. Perhatikan, jadi X dengan X, Y dengan Y. Nanti yang tidak punya variabel suruh pergi. Nah, selanjutnya apa? Ini yang namanya melengkapkan kuadrat itu ada di langkah ini. Oke. Kita bereskan yang X-nya dulu ya. Yang X ini saya cari dulu ya. Ini kita bentar, oh tidak ada tanda setengah ya udah. Kita akan buat dia menjadi sebuah bentuk kuadrat. Caranya bagaimana? Oke. Supaya dia bisa difaktorkan sebagai bentuk kuadrat, saya akan tambahkan dengan bentuk suku lain. Ini gini, 2. Kemudian ini ya, ini 6. Nah, sebentar. Saya copy angka 6-nya ini, negatif 6 ya. Negatif 6-nya saya copy di sini ya. Saya taruh di sini negatif 6. Ya, jadi negatif 6 itu saya bagi 2 lalu dikuadratkan. Itu namanya proses membentuk kuadrat sempurna itu seperti itu. Supaya kalian tidak bingung ya, jadi ini 6-nya saya warnai saja merah dan saya tebalkan ya. Udah ya, jadi warnanya sama ya, merah dan sama-sama tebal. Nah, ingat ya, ini jangan ditaruh di tempat lain ya, dia harus kumpul di sini. Ini 6 ya, satu ruas. Nah, yang 10 supaya beda juga ya, saya tebalkan dulu. Warnanya saya pakai biru. Saya beri warna biru ya. Birunya ya pakai ini saja lebih kelihatan dia biru.
Sama ya, jadi kita tambahkan suku kuadrat itu, tambahkan suku kuadrat di bagian akhir ya. Nah, karena di sini positif 10, berarti ini juga sama. Kita kasih di sini positif 10 juga. Bukan negatif 6 lagi ya. Kalau positif tidak usah ditulis. Nah, sekarang begini. Dalam aljabar itu yang namanya operasi itu harus adil. Kalau di kanan dikasih segitu ya di kiri harus dikasih segitu. Jadi tadi karena sudah diisi ini negatif 6 per 2 kuadrat, ya di sini juga nanti diisi. Kiri diisi segitu, di kanan juga dikasih segitu ya. Saya copy di sini. Ya, jadi ini sudah saya bedakan warnanya ya supaya kalian bisa lihat jelas. Sebentar, ini supaya tidak mengecil hurufnya ya. Saya perbesar dulu ya. Saya pakai ukurannya 16. Oke. Ya, itu prinsip operasi aljabar ya. Seperti timbangan dia harus adil ya. Kanan kiri kalau diambil ya harus sama ngambilnya, kalau ditambahkan ya harus sama penambahannya. Ya, seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Itu sudah saya bedakan, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Langkah selanjutnya begini. Untuk suku yang ada di kiri, yang ini ya, kita sudah sampai pada tujuan kita sebenarnya. Dengan dia berbentuk seperti ini, kalian tinggal jadikan dia sebagai bentuk kuadrat. Ya, kalian tidak usah berpikir rumit ya. Ini saya kasih kalian trik yang sederhananya saja. Jadi ketika dia sudah seperti itu bentuknya, kalian tinggal nyatakan dia sebagai bentuk kuadrat. Kuadrat dari yang mana? Nah, itu kan ada X. Ya, berarti di sini X. Karena di sini tandanya kurang, ya gini ya, 6 bagi 2, negatif 6 bagi 2, itu kan hasilnya negatif 3. Ya, sehingga ini adalah bentuk sederhana dari yang di atas ini. X kuadrat kurang 6X ditambah minus 6 per 2 kuadrat, itu bentuk sederhananya jadi gini, X min 3 kuadrat, itu bentuk sederhananya. Ya, ini triknya ya, sederhananya seperti itu. Jadi 3 ini dari mana? 3 ini dari 6 bagi 2. Ya, silakan kalian nanti di catatan kalian boleh kalian beri keterangan ya. Karena saya kalau kalian kurang pahamannya dengan menonton ya tolong dicatatlah ya. Seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di sebelah sini. Yang sebelah sini. Ya, saya copy dulu 2 ini. Ini jadinya karena itu tadi Y kuadrat berarti di sini pasti Y. 10 bagi 2, 5 ya. Karena tadi tandanya positif ya berarti di sini juga positif. Y plus 5 kuadrat. Itu hasilnya ya. Jadi tidak usah rumit berpikir. Jadi langsung saja. Kalau ini plus ya ikut plus ya. Kalau min ya ikut min. Hasilnya nanti seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah kiri sudah disederhanakan, kita tinggal urus yang di kanan ya. Yang di kanan ini yang perlu kalian hitung. Hati-hati ketika kalian menghitung ada pembagian, ada penguadratan. Ya sudah gini aja. Saya akan bahas agak pelan ya biar kalian tidak bingung. Ini 6, negatif 6 bagi 2. Min 6 bagi 2 itu hasilnya min 3 ya. Oke, saya tebalkan ya. Saya warnai merah ya. Karena tadi memang merah warnanya. 10 bagi 2 itu 5 hasilnya. Oh, salah. Hurufnya berat. Saya hitung biasa ya. Itu hitung biasa ya. 10 bagi 2 itu 5. 5 jadinya di sini. 5 kuadrat. Ya, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini tadi kan baru sebelah kirinya yang sederhana, kanannya belum. Kita hitung biasa ya. Negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat itu ya negatif 3 kali negatif 3. Min kali min ya positif hasilnya. Berarti jadinya 9. Ya, supaya kalian tidak bingung, saya merahkan lagi ya. Karena tadi memang merah warnanya. Kemudian 10 bagi 2 itu kan, oh ya 5 ya. Tadi sudah ada 5. 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. 25 saya tebalkan, saya beri warna biru ya supaya sama dengan yang di atasnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita hitung
Berapakah hasilnya? Ya ini kalau kita hitung, berarti yang di sebelah kiri tidak usah diapa-apakan lagi. Yang perlu kalian sederhanakan itu tinggal yang sebelah kiri ya. Ini kan utang 34 dibayar 9 berarti tinggal utang 25 ditambah 25 berarti lunas alias 0. Nah, ini adalah bentuk terakhir dari ini, bentuk kuadrat tadi. Setelah disederhanakan ternyata jadinya seperti ini. Ya, ini tidak susah ya sebenarnya ya. Jadi hati-hati saja hitungannya di sini. Kalian bisa cari referensi lain atau kalian boleh pakai rumus. Kalian boleh pakai rumus mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Ya. Ini video saya cukupkan dulu. Ini adalah 3 materi prasyarat yang perlu kalian kuasai. Silahkan pelajari baik-baik. Ya, kita akan berjumpa di video selanjutnya ya. Untuk materi lingkaran sudah saya siapkan. Tapi kita mulai dari sini dulu. Usahakan supaya kalian memahami materi aljabar ini dengan baik. Oke, selamat belajar.